Saudara, apakah ada penambahan kasus varian Omikron di Indonesia dan bagaimana mencegah kenaikan COVID-19 di tengah libur Natal dan Tahun Baru? Kita akan sapa Dr. Maxiren Rondonuwu, pelaksana tugas Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Kementerian Kesehatan. Selamat petang, Dr. Maxi. Ya, selamat sore, Mbak Livi. Baik, dokter, update dari kasus positif Omikron sampai sore ini seperti apa, dokter? Ya, jadi sampai sore ini, hari ini data kita yang memang positif masih 5 seperti tadi disampaikan 5 orang. Kemudian untuk probable hari ini ada tambahan jadi sejumlah 24 orang untuk probable Omikron sampai dengan sore ini. 24 orang probable Omikron ini kalau boleh dijelaskan ke kami semua masyarakat yang lebih awam, kalau orang itu probable Omikron dengan orang yang sudah positif Omikron, itu diketahuinya berapa lama, dokter? Ya, jadi yang probable itu, jadi yang positif ya, positif PCR, terutama yang pendatang dari luar negeri, baik WNI maupun WNA itu, semua itu langsung kami tes namanya SGTF, masih PCR tapi pakai bahan yang SGTF. Oke. Nah, kalau positif disebut dengan probable Omikron. Artinya Nah, semua yang positif COVID itu probable Omikron, begitu ya, dok? Oh bukan, salah. Jangan salah mengerti, Pak Livi. Saya ulang ya, saya nggak salah. Yang terdeteksi Yang SGTS PCR. itu ya? Ya, yang PCR positif, pelaku perjalanan luar negeri kita periksa SGTF. SGTF itu kalau positif dia namanya probable Omikron. Baik. Nah, yang probable Omikron kami kirim sampelnya untuk diperiksa lagi WGS, Whole Genome Sequencing. Di beberapa laboratorium itu butuh waktu paling cepat 2 hari. Paling cepat 2 hari. Paling cepat 2 hari, tapi kalau kita lihat nih dok, dari masifnya masyarakat yang melakukan perjalanan ke luar negeri, apalagi di libur Nataru seperti saat ini, bagaimana kemudian mengejar testing seperti itu? Apakah kemudian pemerintahan kita siap? Ya, jadi semua pintu masuk, terutama lintas yang pintu internasional, kalau bandara kan itu kita jelas baru Soekarno-Hatta yang buka, yang memang sekalipun sudah ditunjuk berapa bandara, tapi yang efektif baru Soekarno-Hatta. Kemudian ada pelabuhan di Batam. Kemudian lintas darat di Kalimantan Barat yang paling banyak masuk yaitu di Entiko dan Aruk. Semua tanpa terkecuali itu dilakukan tes PCR. Nah, tes PCR yang positif langsung diperiksa SGTF. Jadi tidak akan lolos kalau itu. Terkait dengan Nataru, saya kira kalau yang untuk mobilitas penduduk terkait dengan seperti biasanya pemerintah kan melakukan dari yang orang yang dari kota ke kota lain sama untuk masuk bandara, untuk terbang secara terbang harus divaksinasi, kemudian menunjukkan rapid test atau PCR. Jadi itu tetap dilakukan pengetatan seperti itu. Oke, dok, kalau kita lihat nih sekarang kan sudah ada 5 dengan tadi sekitar 24 ya dok ya yang masih probable Omikron. Bagaimana kemudian kapan kalau kita tahu hasil dari 24 ini akan keluar untuk memastikan apakah akan ada pertambahan lagi atau tidak? Ya, jadi 24 ini tidak akan keluar sekali karena kan mereka kirim juga seperti yang duluan masuk itu ada dari rujukan yang masuk yang paling dekat itu dari awal-awal yang dari Soekarno-Hatta juga lab, kemudian yang dari Pontianak dan Aruk. Mungkin yang Pontianak Aruk dan yang ada sekitar 10 itu mungkin dalam 1-2 hari, mungkin besok udah keluar. Ya ada yang tambahan ya hasilnya. Nanti yang baru masuk ke hari ini tentu tunggu 2 hari. Baik. Yang masuk kemarin itu ada 2, 4, 6, 8, 10, 12. Masuk kemarin. 11. Dok, ini yang dari 2 kasus terbaru Omikron, ini tracingnya seperti apa dok? Ada berapa banyak yang masuk tracing ini?
Jadi saya ulang, yang pertama kasus di apa itu memang lokal. Mhm. Lokal itu sebenarnya tidak ada hubungan dengan yang positif yang lain di Wisma Atlet. Baik. Lokal itu dia dapat transmisi dari yang kebetulan dia sudah sembuh di isolasi situ. Itu pun kami tinggal dapat deteksi di sampel yang berasal dari pelaku perjalanan di Nigeria. Orangnya sudah pulang. Tapi yang baru belakangan itu memang perjalanan murni dia. Satu dari UK, kemudian dari Belanda, yang tambahan 2. Dan rombongannya itu ketahuan di tracing, yang kontak erat, yang pelaku perjalanan yang terakhir itu kita kontak erat. Dapatlah tambahan lagi 2 orang. Jadi yang satu, yang lokal itu transmisinya orang sudah pulang, sudah sembuh itu. Yang 2 lagi, yang kontak eratnya satu, ya keluarganya dan temannya gitu. Tapi untuk seluruh kontak erat di Wisma Atlet, kami tidak pilih lagi. Semua tenaga kesehatan situ dan tenaga non-kesehatan yang efektif bekerja itu hampir 2.000 orang sudah kami periksa, tes semua. Gitu. Baik, Dok, ini kabarnya yang 2 terakhir ini baru bepergian dari London, betul ya, Dok? Iya, bepergian dari. Baik, ini lalu bagaimana kalau kita lihat sekarang ini salah satu hasil survei dari Litbang Kompas yang juga melakukan surveinya terhadap masyarakat yang ingin melakukan perjalanan di akhir tahun, ini kan terutama ke luar negeri itu masih sangat tinggi seperti yang tadi saya sempat sampaikan ke dokter. Langkah antisipatif dari Kemenkes seperti apa? Kalau orang berjalan ke luar negeri kan bukan wewenang Kementerian Kesehatan. Betul, tapi maksudnya kita mencegah seperti apa Omikron itu tidak kemudian menyebar di Indonesia, seperti itu kan ya, Dok? Iya, kalau orang datang itu seperti kami sampaikan, siapapun dia, itu tetap diperiksa, nggak akan lewat itu, di PCR, kemudian positif. Tapi kalau orang berangkat ke luar negeri, kami tentu menghimbau sebaiknya situasi seperti ini kayak di London, di Europe, itu di Eropa masih tinggi, sebaiknya hindari dulu. Ya kita kan nggak bisa larang full orang harus ke sana kalau memang di urusan penting. Nah sebaiknya orang yang ke sana pun sudah divaksinasi kalau ya artinya sekalipun memang yang tidak menjamin full ya, tapi setidaknya dari 5 kasus yang kami lihat ini hampir semua sudah divaksin, gejalanya ringan bahkan OTG. Dong, ini kan kalau kita lihat ya kasus Omikron yang bisa dikatakan meledak di luar negeri itu kan kebanyakan dari negara-negara Eropa, Belanda sekarang bahkan lockdown sebelum Nataru. Ada nggak treatment khusus atau ada nggak upaya antisipasi khusus bahwa ini loh masyarakat yang baru berpergian dari negara-negara Eropa ini berarti karantinanya akan dikhususkan, PCR-nya akan ditambah atau seperti apa? Iya, jadi sebenarnya yang sudah dikeluarkan edaran dari Satgas, karantinanya itu kita sudah 10 hari. Jadi kalau yang dari negara-negara yang memang confirm positif itu memang kami pertimbangkan 14 hari. Ya. Tapi yang awalnya itu kita datang, yang paling penting adalah pemeriksaan dia sebelum samping karantina, entry testnya langsung diperiksa PCR. Kemudian kalau dia negatif tetap karantina, nanti di hari ke-9 kita juga exit test ya. Tapi kalau di dalam pertengahan sampai hari ke-9 dia ada gejala itu segera kami periksa lagi. Jadi misalnya hari ke-5 sudah ada gejala, kami periksa. Kalau dia positif langsung diisolasi. Baik. Jadi sebenarnya nggak ada itu, tetap prosedurnya sama. Oke, dokter, ini pertanyaan terakhir untuk dokter. Kalau banyak berita yang beredar, baik itu informasi dari WHO maupun dari mereka yang paham mengenai virus ini kemudian menyatakan bahwa varian Omikron itu tidak terlalu berbahaya, tapi kemudian penularannya sangat cepat. Artinya kemudian ini bisa juga berpotensi untuk menurunkan rasa kewaspadaan masyarakat bahwa nggak terlalu berbahaya, tenang-tenang aja gitu. Jadi bagaimana kemudian kita meluruskan paham ini supaya masyarakat juga bisa tetap menjaga prokesnya dan varian Omikron tidak menyebar, tidak mesti dari luar negeri, tapi juga penyebarannya bisa dari dalam negeri. Ya, jadi sebenarnya prinsip penanggulangan pandemi, saya kira mau varian apapun, kuncinya
terutama protokol kesehatan. Jadi masyarakat jangan abai untuk tetap menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, sebisa mungkin untuk membatasi mobilitas. Itu yang utama. Kemudian masyarakat yang berikut lagi, ya kalau ada yang seperti itu, kita pemerintah itu cepat melakukan tracing dan testing agar supaya kalau ada yang positif cepat tahu kontak eratnya, diisolasi, yang lain belum menunggu hasil di karantina. Kemudian yang berikut adalah tentu vaksinasi. Vaksinasi ini betul-betul harus arahan Pak Presiden ini, kementerian lembaga semua TNI Polri sebisa mungkin melakukan percepatan di akhir tahun ini. Jadi saya kira kunci itu selalu yang utama. Jadi masyarakat yang belum vaksin, ya kita sudah mulai buka dengan vaksinasi anak, Oke. ya sebisa mungkin segera divaksinasi.